Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Ledakan. Dengan ledakan rendah, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian berubah seketika, gadis itu mendorong bibirnya dengan ringan, dan sedikit darah merah cerah mengalir dari sudut mulut gadis itu. Pada saat yang sama, di tangan batu giok Murong Qianqian yang diangkat dengan cepat, Qi Hanyu yang memancarkan cahaya biru terang telah pecah menjadi dua bagian karena suatu alasan, dan cahaya neon biru yang memadat di atasnya juga dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, energi aneh yang awalnya menyelimuti Xiaoyan dan Murong Qianqian menghilang dengan cepat antara langit dan bumi. Angin sedingin es seperti serigala lapar yang telah lama mendambakan keduanya, menghadap Xiaoyan dan Murong Qianqian. Dalam kehampaan Murong Qianqian menyerbu dengan ganas. Perubahan mendadak di lapangan ini juga menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah seketika. Tanpa Qi Hanyu menghadapi angin dingin yang menakutkan di pedalaman, Xiaoyan merasa ketakutan dari lubuk hatinya. Menurut kekuatan angin dingin, bahkan jika Xiaoyan mencoba yang terbaik, dia tidak akan bisa bertahan lama di bawah angin dingin, apalagi Murong Qianqian di sampingnya saat ini. Namun, sekarang angin dingin bertiup, melihat bahwa dia dan Murong Qianqian telah terjerat, Xiaoyan tidak akan pernah duduk diam dan membiarkan Guyu mengambil tindakan. Jika itu benar-benar tidak mungkin, dia hanya bisa mundur dari pedalaman Silin ke atas. Meskipun berpikir tidak bisa melewati pedalaman pegunungan Silin, Xiaoyan akan merasa sedikit menyesal di hatinya, tetapi dibandingkan dengan mencoba memaksakan jalannya saat ini, Xiaoyan masih lebih menghargai hidupnya. Minum. Dalam angin sedingin es, tubuh Xiaoyan terguncang hebat. Energi pertempuran di tubuhnya keluar dari tubuhnya dengan cepat, api aneh melonjak, dan dengan cepat memadat menjadi penghalang api aneh di sekitar tubuh Xiaoyan, untuk sementara menahan raungan dari angin dingin yang parah. Pada saat yang sama, Xiaoyan memeluk Murong Qianqian yang berada di samping, dan dengan lambaian tangan kanannya, penguasa Xuanzong muncul di telapak tangannya pada saat yang sama, dan penggaris besar itu melambai, membuat suara angin kencang yang pecah dalam kekosongan. Ci. Saat angin dingin bertabrakan dengan api aneh Xiaoyan, ada suara kicau keras di atas kehampaan, kabut putih tebal naik dari sekitar api aneh, dan segera di bawah angin dingin, yang lain terkondensasi menjadi potongan-potongan bila es. Bila-bila itu melambai dengan angin, dan sekali lagi membombardir penghalang api aneh Xiaoyan dengan ganas. Ci. Di bawah pengeboman tanpa akhir seperti itu, Xiaoyan mengerutkan kening. Angin dingin sudah sangat ganas, dan bahkan lebih tak ada habisnya di pedalaman Silin. Uap air yang dibakar di kehampaan akan digunakan lagi oleh angin dingin, sehingga membuatnya lebih kuat dan lebih kuat, sementara dia hanya bisa dalam keadaan pasif. Jika ini terus seperti ini, akan sangat sulit bagi Xiaoyan, katanya, bukan hasil yang bagus. Hanya dalam waktu singkat, lingkungan api aneh Xiaoyan sudah tertutup oleh bila es yang berat, sekilas ruang Zoutian padat di mana-mana. Tetapi Xiaoyan hanya bisa menggunakan api aneh untuk melawan terus-menerus. Sial, angin dingin ini benar-benar merepotkan. Jika kamu tidak bisa sepenuhnya membakar uap air dalam angin dingin ini, pada akhirnya tidak akan berguna. Melihat bahaya angin dingin itu, ekspresi wajah Xiaoyan juga menjadi kejam, dan telapak tangan kanannya yang memegang Xuan Chongru menjadi semakin kuat. Xiaoyan, jangan bicara, kamu terluka, ayo mundur sekarang. Untuk melintasi pegunungan Silin, buat rencana lain. Murong Qianqian dalam pelukannya hendak berbicara, tetapi Xiaoyan memblokir kata-katanya dengan teriakan rendah. Pada saat yang sama, langkah kaki Xiaoyan berubah. Penguasa Xuanzong tiba-tiba berayun, dan segera setelah itu, cahaya penguasa yang luar biasa membentang di seberang langit tersapu keluar dari penguasa Xuanzong. 7 tingkat menghancurkan langit, 1 kaki. Dia berteriak keras di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, Cimam juga menyapu, dan di bawah restu dari api aneh, dendam yang mengerikan menyapu angin dingin antara langit dan bumi di depan mata Xiaoyan dalam sekejap. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga memanfaatkan momen singkat ini untuk mengerahkan seluruh kekuatannya di bawah kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba melintas, dan dia muncul di kehampaan yang berjarak ratusan meter. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan, yang berada di pelukan Xiaoyan, menghirup nafas unik Xiaoyan dengan hidungnya yang tangkas, dan senyum hangat muncul di wajahnya yang cantik dan sedikit pucat. Minum. Sekali lagi, Xiaoyan mengayunkan penggaris raksasa di tangannya dengan keras, dan sinar cahaya yang menakutkan terus-menerus melambai dari penggaris raksasa di tangan Xiaoyan,
menyapu dengan ganas melintasi langit tempat angin dingin menderu-deru. Dimanapun cahaya Qi lewat, angin dingin antara langit dan bumi langsung terbakar menjadi kehampaan, dan bahkan uap air di udara menghilang sepenuhnya pada saat ini. Di bawah cahaya Qi itu, bahkan udara yang dihirup oleh Xiao Yan dan Murong Qianqian menjadi sangat kering dan panas. Minum, 7 tingkat menghancurkan langit, hancurkan. Dengan pengeboman yang kejam berulang kali, Xiao Yan keluar semua, dan sosoknya dalam jubah hitam terus berkedip di atas kehampaan. Namun, meski begitu, pada saat ini, Xiao Yan masih jauh dari Xue Feng ketika dia datang. Ada masih jauh jaraknya. Setelah pengeboman berkali-kali, sebagian besar energi pertempuran di tubuh Xiao Yan telah dikonsumsi. Namun, meski begitu, angin dingin di sekitarnya saat ini masih belum mereda, dan suhu rendah yang mengerikan terus-menerus membombardir tubuh Xiao Yan. Perbedaannya penghalang api. Pada saat ini, penghalang api aneh yang awalnya menyelimuti tubuh Xiao Yan sekitar 10 kaki jauhnya telah terpaksa mundur ke jarak kurang dari 1 kaki di sekitar tubuh Xiao Yan. Dan setelah berkali-kali menampilkan keterampilan bertarungnya dengan seluruh kekuatannya, Xiao Yan pada saat ini juga merasakan ketidakberdayaan. Kengerian angin dingin ini jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, akan sulit untuk pergi dari sini hari ini. Diam, setelah terengah-engah beberapa kali, Xiao Yan memutar pergelangan tangannya, menyingkirkan penggaris misterius di tangannya, dan segera membuka mulutnya, dan memuntahkan api aneh dari mulut Xiao Yan, melayang di depan Xiao Yan. Menempatkan Murong Qianqian di pelukannya, yang terakhir merasakan niat Xiao Yan, dan perlahan melepaskan tangan batu giok yang memegang erat tubuh Xiao Yan, dan bersembunyi di belakang Xiao Yan dengan wajah pucat. "Gulao, bantu aku," kata Xiao Yan dengan berat hati. Petik 2. Namun, sebagai gantinya, itu adalah saat hening. Guyu tidak peduli dengan kata-katanya, tidak tergerak sama sekali. Mengenai hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut, dia tidak berharap Guyu memilih diam saat ini, tapi kemudian, Xiao Yan mengerutkan kening dengan curiga, kesunyian Guyu membuatnya merasa tidak nyaman. Sia-sia untuk waktu yang lama, Xiao Yan tidak punya pilihan selain mendesah tak berdaya di dalam hatinya, dan menarik matanya, tepat ketika Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke api aneh di depannya. Ketika dia hendak mengembun teratai murka Buddha, ada ketidakpedulian sejelas lonceng perak suara-suara itu tiba-tiba menyebar di langit dan bumi ini. "Bocah manusia, siapa kamu? Mengapa kamu membobol wilayah raja ini?" Saat suara acuh tak acuh datang, ekspresi wajah Xiao Yan tidak bisa tidak berubah seketika, dan gerakan tangannya juga mandek. Merasakan arti dingin dan acuh tak acuh dalam kata-kata itu, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan takut di hatinya. Kekuatan orang ini, tapi paling buruk dia harus menjadi petarung yang kuat. "Ho, senior, junior Xiao Yan, tidak ada niat jahat dalam menyinggung wilayah senior hari ini, aku hanya berharap bisa menggunakannya sebagai alasan." Menyingkirkan api aneh di depannya, Xiao Yan buru-buru menundukkan tangannya dengan hormat ke kekosongan di sekitarnya, dan mengamati dunia sekitarnya dengan matanya. Benar saja, dia tidak melihat sosok pihak lain, dan dia bahkan tidak lihat suara spesifik dari pihak lain. Arah kedatangan tidak dapat diidentifikasi, dan bahkan nafas sekecil apapun dari pihak lain tidak dapat dideteksi antara langit dan bumi. Pria yang tiba-tiba mengeluarkan suara ini seperti embusan angin ilusi, yang sulit ditemukan. "Oh, tapi karena kamu datang ke sini hanya untuk alasan, apa yang terjadi padanya? Kenapa dia terluka? Jika kamu tidak tahu, kamu akan mati." Suara acuh tak acuh tidak mengandung emosi sedikit pun, dan Xiao Yan tidak terkejut mendengar niat membunuh acuh tak acuh darinya. Dia tidak akan meragukan setiap kata yang dikatakan senior ini. Jika dia tidak bisa menjawab, lawan pasti akan membunuhnya dengan satu pukulan, sebelum dia bisa bereaksi. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum masam di dalam hatinya, dan dia tidak tahu apakah benar atau salah meminta Murong Qianqian untuk membawanya kali ini. Tetapi kata-kata pihak lain mengancam jiwa, yang benar-benar membuatnya sedikit tersanjung. Memalingkan kepalanya untuk melihat Murong Qianqian yang berbaring telentang di belakangnya, senyum masam muncul di sudut mulut Xiao Yan, dan dia berkata dengan suara rendah. "Bagaimana kalau kau mengatakannya?" Mendengar ini, gadis itu memalingkan matanya begitu dia melihat ke arah Xiao Yan, dan matanya menutupi punggung Xiao Yan, membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Sikap Murong Qianqian setara dengan mendorongnya ke guilotin apa.
Setelah batuk 2 kali, Xiaoyan membungkukkan tangannya dengan hormat ke langit di sekelilingnya, lalu dia berbicara lagi. Kembali ke senior, Murong Qianqian. Cukup, aku baru saja memberimu waktu, tetapi karena kamu tidak ingin menjawab pertanyaanku, maka mari kita berhenti di sini. Orang yang membobol wilayahku dan lebih menyakiti raja ini masihlah manusia, nak, mati. Petik 2. Tertawa. Saat kata-kata acuh tak acuh itu jatuh, suara angin kencang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, dan pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan juga berubah drastis. Begitu pikirannya bergerak, Xiaoyan ingin mengelak dan mengelak, tetapi segera setelah itu, Xiaoyan menemukan bahwa tubuhnya telah dipenjara secara paksa oleh kekuatan yang mengerikan tanpa menyadarinya. Xiaoyan sudah tak terelakkan. Pada saat yang sama hatinya bergetar, Xiaoyan tidak punya pilihan selain berteriak kepada Guyu dengan tergesa-gesa di dalam hatinya. Lagi pula, hanya dengan melihat postur orang di depannya, itu tidak tampak seperti lelucon. Semua jika Guyu tidak muncul, dia mungkin tidak akan. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Berdasarkan kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini, jika benar-benar mengenai tubuh Xiaoyan, akan sulit untuk meninggalkan seluruh tubuh, apalagi hidup. Dalam sekejap mata, embusan angin yang mengerikan itu telah turun dari langit, dan dalam sekejap mata, jarak dari puncak kepala Xiaoyan kurang dari 10 kaki jauhnya, dan sepertinya sekitar jatuh di tubuh Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tahu bahwa tidak ada kemungkinan penghindaran, dan Guyu tidak dapat diandalkan. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dengan pikiran, tubuh Xiaoyan bergetar hebat, dan darah naga dan Phoenix di tubuhnya langsung diaktifkan pada saat ini. Dalam sekejap, baju besi naga dan Phoenix kuno menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan, yang terkurung di tempat, bisa bergerak. Minum. Untuk Xiaoyan, pertahanan terbaik adalah serangan yang berani. Dalam menghadapi bahaya, daripada menunggu saat kematian, lebih baik keluar semua. Bahkan jika Anda mati, lawan harus membayar harganya. Minum. Dengan lambaian tangan Xiaoyan, penguasa Xuanzong dikumpulkan ke dalam ring. Pada saat yang sama, api aneh yang indah dengan cepat mengembun di tangan Xiaoyan, berubah menjadi Dewa Raja Kong. Ketika angin kencang yang menakutkan akan turun. Kakak Bingsuang, jangan. Pada saat kritis, saya pikir akan ada konfrontasi yang menghancurkan bumi dan menakutkan, tetapi yang saya dapatkan sebagai balasannya adalah teriakan keras Murong Qianqian. Pada saat yang sama, tubuh halus Murong Qianqian sudah memblokir udara di atas kepala Xiaoyan, berniat menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir pukulan fatal ini untuk Xiaoyan. Tertawa, dalam sekejap, angin kencang yang menakutkan yang telah jatuh di depan tubuh halus Murong Qianqian tiba-tiba berhenti di tengah suara angin yang kencang. Segera, angin kencang yang menakutkan itu dengan mudah menghilang, dan angin kencang menghilang, mengungkapkan seorang wanita cantik di gaun biru es panjang, rambut biru es panjang, dan kulit seputih salju. Wanita ini memiliki wajah cantik yang bisa disebut tiada taraf, bibirnya seperti pil tajam, dan jembatan hidungnya yang kecil dan tinggi semakin menonjolkan keindahan pipinya. Dia memiliki alis willow dan mata phoenix, dan sepasang mata biru es yang bersinar dengan dingin. Mata yang indah membuatnya cantik sekaligus menambah sedikit dominasi seperti seorang raja. Melihat wanita cantik di depannya, senyum bahagia muncul di wajah cantik Murong Qianqian, dan dengan gerakan tubuhnya yang lembut, dia memeluk wanita itu dengan erat. Dan di pipi yang awalnya acuh tak acuh, dengan pelukan Murong Qianqian, senyum langka muncul. Jika wanita yang tak tertandingi dan anggun berjalan keluar, dia pasti akan menarik banyak pria untuk jatuh cinta padanya, bersedia melakukan apa saja untuknya. Saya khawatir bahkan beberapa pria kuat terkenal tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak oleh kecantikannya. Tentu saja, jika ada yang ingin mencium Fangs, dia harus lebih kuat darinya terlebih dahulu. Lagi pula, kecantikan es dengan penampilan tiada taraf ini tidak seseorang yang terlihat sebuah vas seindah itu. Kekuatannya cukup untuk membuat seluruh wilayah barat bergetar. Namun, pada saat yang sama Es Beauty dan Murong Qianqian saling berpelukan, Xiaoyan, yang berada di bawah, telah melepaskan keterampilan bertarung di tangannya, seperti anak panah yang telah meninggalkan tali, dan tidak ada kemungkinan untuk mengambilnya kembali dalam sekejap mata. Telapak tangan yang menakutkan itu membawa semua energi pertempuran yang tersisa di tubuh Xiaoyan, dan dengan kejam membombardir dua wanita cantik yang jaraknya kurang dari 10 kaki di langit. Adapun ledakan telapak tangan ini,
ekspresi kecemasan dengan cepat muncul di wajah Xiao Yan pada saat ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pada saat kritis seperti itu, Murong Qianqian tiba-tiba akan melompat keluar dan menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya untuknya. Ini meledak, dan melihat situasi saat ini, situasinya tampaknya tidak dapat diubah. Hati-hati, diiringi dengan teriakan keras yang mengguncang langit, cetakan telapak tangan emas besar, yang berjarak kurang dari 1 kaki dari Murong Qianqian dan keduanya, langsung mandek di kehampaan. Mendongak, saya melihat bahwa kecantikan es baru saja mengangkat tangan batu giok putihnya dengan santai, dan merentangkan kelima jarinya. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat menyapu keluar dari telapak tangannya dalam sekejap. Sidik jari emas besar dipenjara secara paksa di kekosongan. Ledakan, saat berikutnya, dengan tangan giok si cantik es mengepal dengan lembut, cetakan tangan emas besar itu meledak dengan keras, dan segera berubah menjadi aliran energi pertarungan murni. Kembali ke tubuh Xiao Yan, dengan ledakan keras, sidik jari emas besar menghilang dan berubah menjadi aliran energi pertempuran murni lagi. Kembali ke topan di tubuh Xiao Yan, pada saat yang sama, perasaan lemah yang berasal dari tubuh Xiao Yan juga tersebar luas. Cahaya keemasan menghilang, Xiao Yan memulihkan tubuhnya, dan baju besi naga dan Phoenix kuno masih menutupi tubuh Xiao Yan, sehingga selalu menghadapi perubahan mendadak. Panggilan. Setelah menarik napas dalam-dalam dengan susah payah, Xiao Yan mengangkat matanya untuk melihatnya. Segera, murid-muridnya tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba membeku. Saya hanya melihat bahwa kecantikan es juga menarik tangan giok lembutnya yang basah seperti giok hangat pada saat ini. Pada saat yang sama, kelopak matanya sedikit terangkat, dan mata biru esnya perlahan terangkat, dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia menatap Xiao Yan yang menembakkan pandangannya ke arahnya saat ini. Tatapan keduanya bertemu dalam kehampaan, dan pada saat itu, Xiao Yan segera merasakan aura yang sangat menakutkan yang dengan cepat menyelimutinya, dan saat mereka menyentuhnya, kengerian kekuatan itu sudah hilang, sedikit goyah. Berdiri dalam kehampaan, langkah kaki Xiao Yan goyah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa, lalu dia menstabilkan sosoknya lagi, dan mata yang memandang wanita itu juga dipenuhi dengan ekspresi ngeri. Kekuatan wanita di depannya benar-benar menakutkan. Jelas, yang di depannya jelas bukan pembangkit tenaga listrik Doudi biasa. Kekuatannya mungkin setidaknya setara dengan penguasa dari 4 sekte besar. Kaisar Pertarungan Bintang 8. Memikirkan hal ini, hati Xiao Yan mau tak mau gemetar hebat. Kaisar Pertarungan Bintang 8, level ini, adalah pusat kekuatan puncak yang sebenarnya di wilayah barat. Tanpa diduga, dia baru berada di sini di wilayah barat selama lebih dari 2 tahun, dan dia telah bertemu dengan hampir semua pakar top di wilayah barat, tetapi dia tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Tapi saat Xiao Yan sedang berpikir diam-diam, si cantik es mendengus pelan, mengangkat tangan batu gioknya lagi, dan ingin menunjuk ke Xiao Yan. Melihat kecantikan es itu mengangkat tangannya lagi, ekspresi wajah Xiao Yan juga berubah dengan cepat, dan dia tanpa sadar mundur setengah langkah pada saat yang sama, energi pertempuran di tubuhnya juga dengan cepat beredar. Tidak peduli apa tujuan lawannya, tetapi jika dia ingin membunuhnya, Xiao Yan pasti tidak akan duduk diam. Bahkan jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik Doudi, dia sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Sister Bingsuang, jangan bunuh dia. Cederaku disebabkan oleh Chi Hanyu yang hancur, itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan, dan dia telah menyelamatkanku berkali-kali di sepanjang jalan. Jangan bunuh dia. Melihat Sister Bingsuang di depannya berpose seolah-olah dia akan membunuh Xiao Yan, ekspresi Murong Qianqian di wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi cemas, terburu-buru berteriak keras, takut Sister Bingsuang di depannya akan benar-benar membunuh Xiao Yan. Melihat bahwa Murong Qianqian melindungi manusia bernama Xiao Yan sedemikian rupa, Bingsuang tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, tetapi ketika dia melihat tatapan memohon di mata gadis itu, wajah cantik sedingin es juga tidak bisa membantu menunjukkan tersenyum ada senyum yang indah dan mengharukan seperti tetesan salju gunung es. Melihat pemandangan ini, ekspresi cemas di wajah cantik Murong Qianqian juga menghilang, dan senyum gembira muncul lagi, dan dia memeluk Bingsuang di depannya lagi. Hihi. Aku akan menjadi yang terbaik sampai Sister Bingsuang. Mendengar ini, senyum kembali muncul di pipi indah Bingsuang, dan matanya yang indah terpejam, seolah menikmati reuni dengan gadis itu lagi saat ini. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas panjang di dalam hatinya. Dari kelihatannya,
dia seharusnya baik-baik saja. Dengan sedikit senyuman, pikiran Xiaoyan bergerak, dan energi pertempuran di tubuhnya yang telah beredar ke seluruh tubuhnya dengan cepat kembali ke pusaran di tengah tubuhnya. Namun, pada saat berikutnya, ketika Bingsuang membuka matanya lagi, mata biru sedingin es itu dipenuhi dengan ketidakpedulian yang sama seperti sebelumnya. Setelah melatih semangat juangnya, dia menembak tubuh Xiaoyan secepat sambaran petir. Saat Xiaoyan kembali sadar, pupil matanya yang hitam pekat tiba-tiba menyusut menjadi seukuran tusukan jarum, dan ekspresi wajahnya juga berubah drastis pada saat ini. Pernapasan juga menjadi padat. Saat berikutnya, Murong Qianqian, yang sedang memegang Bingsuang, juga dengan cepat menyadari gerakan di tangan Bingsuang barusan, dan segera, ekspresi wajah cantik yang baru saja tersenyum menjadi pucat dalam sekejap. Dipenuhi kecemasan, dia buru-buru melepaskan diri dari pelukan Frost di depannya. Gadis itu segera berbalik untuk melihat Xiaoyan di belakangnya. Sepasang mata berair juga memerah pada saat ini, dan air mata kristal terus berputar di antara keduanya, rongga mata, seolah-olah kapan saja dimungkinkan untuk jatuh ke jenderal. Pada saat ini, Xiaoyan tertegun sejenak, kemudian Xiaoyan kembali sadar dan melihat tubuhnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa di bawah hantaman kecantikan es, sebuah pukulan tanpa cedera. Pada saat yang sama, Murong Qianqian juga memperhatikan Xiaoyan yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat ini, dan tiba-tiba, batu besar yang dipegang gadis itu di dalam hatinya jatuh dengan keras saat ini. Karena Qianqian mengatakan bahwa kamu menyelamatkan nyawanya beberapa kali, maka raja ini tidak akan mengejar gangguanmu ke wilayah raja ini kali ini. Mari kita anggap ini sebagai kompensasiku yang lain untukmu. Lagi pula, Lu, gadis kecil ini meminjamnya. Tepat ketika Xiaoyan dan Murong Qianqian terpana oleh ini, suara Bingsuang yang sedikit acuh tak acuh datang tiba-tiba. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan dan Murong Qianqian segera bangun. Tidak ada niat untuk membunuh Xiaoyan. Mengetahui hal ini, Xiaoyan dan Murong Qianqian tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat yang sama, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut. Dari kata-kata Bingsuang barusan, kompensasi, katanya, Xiaoyan yang agak tidak jelas. Tepat ketika Xiaoyan hendak membuka mulutnya untuk bertanya, fluktuasi energi pertempuran yang menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Di bawah fluktuasi energi pertempuran ini, bahkan tubuh Xiaoyan tidak bisa menahan sedikit gemetar. Terkejut, dendam langsung melewati tubuh Xiaoyan dan menyapu kekosongan. Dan pada saat yang sama ketika dendam ini muncul di tubuh Xiaoyan, aura Xiaoyan juga meningkat dengan cepat, hanya dalam beberapa napas pendek. Kekuatan Xiaoyan, yang baru saja memasuki tahap tengah kaisar setengah bintang 5, telah sepenuhnya stabil. Namun, kekuatan yang diisi dalam ki pertempuran itu jauh lebih dari itu, karena ki pertempuran itu terus mengalir keluar. Aura di tubuh Xiaoyan masih meningkat dengan cepat, langsung menuju ke setengah kaisar bintang 6. Di atas kehampaan, wajah Xiaoyan berubah kaget pada saat ini, merasakan aura naik dengan liar di tubuhnya. Xiaoyan terkejut sekaligus heran. Untuk kekuatan yang tiba-tiba ini, bahkan dengan disposisi Xiaoyan, dia merasa sedikit tidak nyata. Lagi pula, tidak ada yang berani terlalu percaya pada kekuatan yang begitu mudah didapat. Di dunia ini, tidak ada yang namanya pai di langit. Tapi hari ini, sepertinya Xiaoyan benar-benar bertemu dengannya. Xiaoyan, perbaiki dendam itu dengan cepat. Melihat bahwa Xiaoyan aman, Murong Qianqian menghela nafas lega pada awalnya, dan kemudian menyadari ketidaknormalan pada tubuh Xiaoyan saat ini. Senyum menyenangkan muncul di wajahnya yang cantik, dan buru-buru mengingatkan Xiaoyan dengan keras. Sepertinya ini dendam meningkatkan kekuatannya. Di belakang Murong Qianqian, Bingsuang memandang Murong Qianqian di depannya, dengan ekspresi membelai pipinya yang sedingin es, sudut mulutnya terangkat, menunjukkan senyum tipis. Segera, tatapan Bingsuang jatuh pada Xiaoyan lagi, dan pada saat yang sama, tampilan memanjakan di matanya berangsur-angsur menghilang, dan berubah menjadi tampilan acuh tak acuh yang sama seperti sebelumnya. Mendengar kata-kata Murong Qianqian, ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut, dan setelah berpikir sejenak di dalam hatinya, dia tidak lagi ragu-ragu, menyilangkan kakinya dan duduk bersila dalam kehampaan, sambil menutup matanya, pikiran Xiaoyan bergerak, dan tubuhnya terbakar. Metode tersebut dengan cepat beroperasi secara ekstrim, dengan cepat menyempurnakan dendam mengerikan yang muncul di tubuhnya saat ini. Ho ho ho, dalam tubuh Xiaoyan, topan berputar dan berputar seperti kincir angin yang berputar sangat cepat.
Pada saat yang sama, gelombang energi pertempuran melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan ke berbagai meridian dalam tubuh, dan kemudian melalui pemurnian gila dari api yang berbeda, dengan cepat menjadi murni, dan akhirnya bergabung menjadi topan Xiaoyan lagi, menjadi bagian dari kekuatan Xiaoyan. Dengan penyempurnaan berulang Xiaoyan, dendam itu secara bertahap bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan, dan aura Xiaoyan juga secara bertahap menjadi lebih tebal. Pada saat yang sama, di dunia luar, Bingsuang datang ke sisi Murong Qianqian lagi, dan mata biru esnya yang penuh ketidakpedulian perlahan menjauh dari tubuh Xiaoyan, dan berubah menjadi kehangatan dalam sekejap, menatap Murong Qianqian di samping. Kamu gadis kecil, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan kamu benar-benar mendorongku karena seorang pria. Kamu benar-benar menghargai seks daripada teman. Katakan padaku, apakah kamu jatuh cinta padanya? Bingsuang memandang Murong Qianqian dengan senyum di wajahnya, senyum lucu yang langka muncul di wajahnya yang cantik, dan berkata. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Bingsuang, wajah cantik Murong Qianqian tiba-tiba berubah merah, dan setelah melirik Bingsuang, dia membenamkan kepala kecilnya di dalamnya, dan pada saat yang sama, menjawab dengan suara rendah. Tidak, hanya saja dia menyelamatkan hidupku. Aku ingin membalasnya, sesederhana itu, tidak sebanyak yang kamu pikirkan. Telingamu merah semua. Menurut pendapatku, apa yang disebut pembayaran gadis kecilmu adalah berjanji dengan tubuhmu. Pada saat yang sama ketika kata-kata bercanda keluar, Bingsuang mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dengan lembut meraih telinga halus Murong Qianqian di ujung jarinya, menarik wajah cantik gadis itu di depannya, dan menatap ke belakang dengan mata penuh kasih, senyum di wajah bahkan lebih besar. Tidak, saya hanya berpikir dia sedikit berbeda. Dia berbeda dari yang disebut jenius yang pernah saya lihat. Dia istimewa, sangat istimewa. Dengan lembut memutar kepala kecilnya, gadis itu melepaskan diri dari pelukan Bingsuang, dan menatap Xiaoyan dengan lembut, dengan sedikit kemegahan di matanya. Oh, spesial, hehe, sepertinya semua gadis kecil yang terjebak di sungai emosi akan merasa bahwa orang ini sangat spesial. Mengenai hal ini, Bingsuang tidak memiliki terlalu banyak pemikiran, tetapi hanya berpikir bahwa ini hanya pendapat sepihak Murong Qianqian. Tidak, dia berbeda. Murong Qianqian menggelengkan kepalanya dengan ringan, kali ini, dia menatap langsung ke Bingsuang. Mata kedua wanita itu bertemu, Bingsuang melihat tatapan aneh di mata Murong Qianqian, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengangkat alisnya sedikit berkerut, dan ada ekspresi penasaran di pipinya. Segera setelah itu, Murong Qianqian menarik napas dalam-dalam, menatap Xiaoyan lagi, warna aneh muncul lagi di matanya yang indah, dan berkata, Saudari Bingsuang, apakah Anda pernah melihat setengah kaisar bintang 5 memenggal kepala setengah kaisar bintang 9? Kali ini, begitu Murong Qianqian mengucapkan kata-kata itu, ekspresi di pipi Bingsuang juga berubah seketika, dia buru-buru menatap Xiaoyan, tatapan ngeri di matanya bahkan lebih terlihat dengan sendirinya. Hanya andalkan dia, bunuh 9 bintang dan setengah kaisar. Setelah beberapa saat, Bingsuang bertanya dengan cemberut penuh ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, Bingsuang juga menyipitkan matanya menjadi garis tipis, matanya tertuju pada Xiaoyan, dan ada sedikit cahaya aneh yang mengalir jauh di dalam pupil biru es. Tidak hanya itu, Sister Bingsuang tahu bahwa insiden tembok timur pun akhirnya diselesaikan oleh Xiaoyan. Segera setelah itu, Murong Qianqian melanjutkan. Mendengar ini, mata indah Bingsuang terangkat ringan, lalu dia mengangguk saat pandangannya beralih. Di sisi lain, dengan pemurnian energi pertempuran yang gila-gilaan di tubuhnya, napas Xiaoyan menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai tingkat di mana setengah kaisar bintang 5 telah membangkitkan puncaknya, selangkah jauh. Pada saat yang sama, Murong Qianqian terus memberitahu Bingsuang semua informasi yang dia ketahui tentang Xiaoyan, dengan senyum di wajahnya yang cantik, seolah-olah dia pamer ke yang terakhir. Adapun ini, Bingsuang tampaknya mendengarkan dengan penuh minat, dan pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kejutan di mata dia memandang Xiaoyan. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Penyempurnaan gila Xiaoyan masih berlangsung, dan auranya menjadi semakin kuat. Adapun Murong Qianqian dan Bingsuang, mereka masih berbicara tanpa henti. Kamu bilang, dia masih seorang apoteker. Mendengar bagian kuncinya, pipi Bingsuang mau tidak mau bergerak sedikit, matanya langsung terangkat, menatap Murong Qianqian, dan bertanya dengan lantang.
Yah, dan dia juga seorang alkemis tingkat 2. Tingkat kedua, di usianya, menjadi alkemis tingkat kedua, bahkan di guild alkemis itu, bisa dianggap sebagai penjahat tak tertandingi dengan bakat menakutkan dalam alkimia. Kata-kata Murong Qianqian membuat Bingsuang menghirup udara dingin, dan untuk pertama kalinya, dia menunjukkan ekspresi terkejut pada Xiao Yan di wajahnya yang cantik. Namun, saat Murong Qianqian hendak berbicara dengan Bingsuang lagi, Bingsuang tiba-tiba mengerutkan kening, dan langsung menatap Xiao Yan. Dan Murong Qianqian yang berada di samping juga mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan setelah sedikit tertegun sejenak. Ledakan, tak terlihat, dalam tubuh Xiao Yan yang duduk bersila di atas kehampaan, sesuatu tampak tiba-tiba meledak tiba-tiba, antara langit dan bumi, untaian energi dari langit dan bumi dengan panik menghadapi saat dia duduk bersila di kekosongan Xiao Yan berkumpul di sini. Badai energi bergolak memadat menjadi pusaran energi besar di atas kepala Xiao Yan dengan operasi yang sangat cepat dari formula pembakaran di tubuh Xiao Yan pada saat ini. Untaian energi surga dan bumi mengalir dari langit di atas kepala Xiao Yan seperti dewa, pencerahan tubuh Xiao Yan, dan kemudian melalui pemurnian api yang berbeda, akhirnya membentuk aliran energi pertarungan murni, dan kemudian bergabung menjadi topan di tubuh Xiao Yan. Proses penyerapan dan pemurnian yang gila ini berlangsung selama 2 jam penuh sebelum akhirnya berhenti secara bertahap. Pada saat ini, aura dalam tubuh Xiao Yan juga telah sepenuhnya stabil pada tahap awal setengah kaisar bintang 6. Orang tidak berani meremehkannya di pandangan pertama. Jadi, apakah kamu memasuki Six Star Half Emperor? Perlahan membuka matanya, Xiao Yan merasakan aura yang kuat datang dari tubuhnya, dan tidak bisa membantu bergumam dengan suara rendah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerobos ke Six Star Half Emperor begitu cepat. Namun, perasaan menjadi lebih kuat menyebabkan senyuman muncul di sudut mulut Xiao Yan. Diri saat ini jauh lebih kuat daripada diri sehari yang lalu. Setengah kaisar bintang 6 benar-benar tidak sebanding dengan bintang 5 setengah kaisar apa. Dalam kehampaan di mana angin dingin menderu, Xiao Yan perlahan mundur dari kondisi kultivasi, dan segera memutar tubuhnya untuk berdiri tegak. Merasakan kepenuhan datang dari tubuhnya saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum, dan segera mengepalkan tinjunya, tubuhnya bergetar hebat, dan aura paksaan yang tak terlihat dengan cepat berlalu dari tubuh Xiao Yan. Di bawah paksaan yang mengesankan ini, kekosongan di sekitar sosok Xiao Yan tidak bisa tidak terdistorsi. Paksaan yang kuat jauh lebih kuat daripada Xiao Yan sehari yang lalu. Setengah kaisar bintang 6 memang bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dibandingkan dengan setengah kaisar bintang 5. Melihat situasi abnormal di sekitar kekosongan, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum, dan segera memalingkan matanya. Ekspresi kegembiraan yang baru saja muncul di wajahnya dengan cepat ditekan oleh Xiao Yan, dan sepasang mata gelap dengan sumur kuno, dan tidak ada ombak yang memandangnya. Dia merindukan Bingsuang yang berdiri tidak jauh dari Xiao Yan saat ini. Junior Xiao Yan, terima kasih atas kebaikanmu. Meskipun pihak lain memang memiliki wajah kekanak-kanakan, Xiao Yan secara alami memahami bahwa yang terakhir layak disebut senior oleh Xiao Yan dengan hormat dan hormat, tidak peduli dalam hal kekuatan atau usia. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Raja ini berkata bahwa ini adalah kompensasi dan juga hadiah. Sekarang kamu telah memasuki pedalaman pegunungan Silin dan mendapatkan kekuatan pada saat yang sama, silakan pergi. Mendengar ini, mata indah Bingsuang melirik ringan ke arah Xiao Yan, dan segera berkata dengan suara dingin. Bersamaan dengan kata-kata yang jatuh, Bingsuang melambaikan lengan bajunya, dan angin dingin bertiup, dan dia ingin membawa Murong Qianqian pergi. Mengenai kata-kata Bingsuang, Xiao Yan sedikit mengernyit. Ekspresi malu muncul di antara alisnya. Bukannya dia tidak ingin pergi dari sini, hanya saja meskipun kekuatannya telah menembus setengah kaisar bintang 6, jika dia ingin melewati pedalaman Silin sendirian, dia tetap tidak bisa melakukannya. Tanpa bantuan Guyu, saya khawatir akan sangat sulit baginya untuk memasuki pusat pedalaman pegunungan Silin, apalagi melewatinya. Apakah kamu tidak ingin pergi? Apakah kamu masih ingin mengganggu Qianqian saya? Melihat Xiao Yan mengerutkan kening, Bingsuang berkata dengan dingin lagi kali ini. Xiao Yan dengan jelas menyadari bahwa suhu antara Zhou dan Tian telah turun drastis. Nak, jangan berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan raja ini setelah menembus setengah kaisar bintang 6. Jangan lupa, kekuatanmu ditingkatkan oleh raja ini untukmu. Suara acuh tak acuh bergema lagi, dan seluruh dunia sedikit bergetar saat ini di dunia.
duri es transparan secara bertahap memadat dan terbentuk saat suasana hati Bing Xuang berubah. Semua duri es yang tajam mengarah ke Xiaoyan, dan cahaya dingin yang dipantulkan sepertinya membuat suhu di dunia semakin dingin tanpa terlihat. Melihat es yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, ekspresi wajah Xiaoyan juga dengan cepat menjadi hikmat. Dia tidak ragu bahwa duri es yang tampak biasa ini sudah cukup untuk mengubah semua kemampuannya menjadi kehampaan. Di bawah duri es ini, dia mungkin tidak dapat bertahan sedetik pun. Sambil memanggil Guyu berulang kali di dalam hatinya, Xiaoyan juga menatap Bing Xuang dengan wajah serius, dan ketika dia hendak berbicara, Murong Qianqian yang berdiri di samping Bing Xuang berdiri lagi. Tubuh halus berdiri di depan Bing Xuang, dan wajah cantik yang masih penuh senyum beberapa saat yang lalu menjadi pucat lagi saat ini. Sepasang mata indah penuh uap air dengan cepat menatap Bing Xuang, dan tangannya yang ramping memeluk lengan putih Bing Xuang seperti akar teratai, dan pada saat yang sama, dia buru-buru berteriak. "Sister Bing Xuang, bukan karena kamu tidak tahu kengerian angin dingin ini. Sekarang Cihanyu hancur, dan kamu membiarkan Xiaoyan pergi sendirian, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk melewati sini?" Mendengar ini, mata indah Bing Xuang terbuka sedikit, dan dia melihat gadis di depannya. Ketika dia menyadari kebencian di mata indah yang terakhir, dia tidak bisa menahan nafas pelan di dalam hatinya, dan segera menatap gadis itu dengan ekspresi yang sama di pipinya setelah meninggalkan Xiaoyan, menyipitkan matanya, dia berkata dengan suara terkonsentrasi. "Aku mendengar dari Qianqian, bukankah kamu menutup retakan di tembok timur sebelumnya? Karena kamu memiliki kemampuan untuk menutup celah itu, kupikir tidak akan sulit jika kamu ingin melewati pedalaman pegunungan Silin." Petik 2. Mendengar kata-kata Bing Xuang, mata Xiaoyan sedikit membeku. Tanpa diduga, Murong Qianqian telah memberitahu wanita di depannya tentang hal ini, jadi dia tidak bisa menahan ketegangan di hatinya. Segera, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Bing Xuang, dan pada saat yang sama, sedikit cahaya dingin muncul di pipi acuh tak acuh yang terakhir. Melihat ini, Xiaoyan menyipitkan matanya perlahan, dengan ekspresi tekad di wajahnya, dan berkata, "Senior, kamu tidak perlu banyak bicara. Mengirimku keberuntungan sudah merupakan bantuan besar. Aku akan menyelesaikan sisa jalan sendirian. Selamat tinggal, kalian berdua." Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia berbalik dan ingin terbang menuju langit barat. "Xiaoyan, tunggu." Tapi ketika Xiaoyan berbalik, Murong Qianqian menghentikan Xiaoyan sambil menangis. Xiaoyan mengangkat alisnya, dan menoleh untuk melihat yang terakhir. Pada saat yang sama, Murong Qianqian juga mengalihkan pandangannya ke Bing Xuang. Ekspresi wajahnya yang cantik tampak sedikit cemas saat ini, dan dia dengan cepat berkata kepada Bing Xuang. "Kakak Bing Xuang, Nona Murong, tidak perlu. Selama sisa perjalanan, saya sendiri sudah cukup. Selain itu, terima kasih, Nona Murong, telah membawa saya ke pedalaman Silin." Namun, begitu Murong Qianqian mengucapkan kata-kata itu, suara polos Xiaoyan segera datang, dan saat berikutnya, ketika Murong Qianqian segera menoleh untuk melihat Xiaoyan, kaki yang terakhir tiba-tiba menginjak kehampaan. Segera setelah sosoknya bergerak, itu berubah menjadi embusan angin dan menghilang di depan Bing Xuang dan Murong Qianqian dalam sekejap. Melihat Xiaoyan menghilang, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian langsung berubah. Mulut kecilnya terbuka sedikit, dan kata-kata di mulutnya tidak bisa diucapkan. Melihat ke arah kepergian Xiaoyan, di mata gadis itu, tidak bisa membantu tapi naik warna khawatir. Sementara itu, Bing Xuang, yang berada di sampingnya, menunjukkan ekspresi kaget yang dalam di pipi sedingin es saat ini. Orang lain mungkin tidak tahu keterampilan bertarung fisik yang baru saja ditampilkan Xiaoyan, tapi dia, melihatnya bagaimana mungkin orang di level yang lebih rendah tidak tahu tentang keterampilan pertarungan tubuh ini yang terkenal di seluruh wilayah barat. "Tianjuebu, tidak heran kamu memiliki kemampuan untuk bertarung melawan 9 bintang dan setengah kaisar. Jika Tianjuebu berhasil dalam kultivasi, kamu benar-benar dapat melakukan ini." Melihat Xiaoyan yang menghilang ke dalam angin dingin, sudut mulut Bing Xuang tidak bisa menahan senyum perlahan, dan berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan segera menarik Murong Qianqian yang penuh kebencian dengan satu tangan. Dengan gerakan dari sosoknya, dia juga terbang jauh ke barat. "Sejak Tianjue menginjakmu, sepertinya kamu bukan dari 4 sekte besar, Xiaoyan, nama ini sepertinya agak aneh, mungkinkah mereka?" Selama terbang lintas, Bing Xuang diam-diam mengerutkan kening, memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya.
terutama ketika dia memikirkan apa yang disebut mereka. Sorot matanya menjadi suram dalam sekejap. Ci. Dalam angin sedingin es, semangat juang Xiaoyan sekali lagi pulih ke puncaknya karena terobosan tersebut. Pada saat ini, ia melonjak keluar dari tubuh seperti uang tanpa uang. Api aneh yang indah membungkus seluruh tubuh Xiaoyan, menjadikannya sebuah manusia api. Suhu tinggi yang membakar dan angin dingin di sekitarnya bertarung satu sama lain selama 9 hari ini, dan tidak ada yang mau membuat konsesi di bawah kausan seperti itu. Xiaoyan tidak diragukan lagi menderita kerugian sepihak. Lagi pula, angin dingin di dunia ini benar-benar tidak ada habisnya. Selama Anda tidak memperhatikan, itu dapat mempengaruhi kecepatan Xiaoyan saat ini, dan untuk menahan angin dingin ini, Xiaoyan harus menghabiskan pertempuran dengan gila-gilaan energi dalam tubuhnya untuk menahan dingin. Dan konsekuensi dari melakukan ini adalah membuat aura Xiaoyan secara bertahap melemah. Dan ketika Xiaoyan semakin dekat ke area tengah pedalaman Silin, dia juga bisa merasakan bahwa angin dingin antara langit dan bumi beberapa kali lebih kuat daripada awalnya. Dia sudah berbaris selama sehari, tetapi pertempuran energi dalam tubuhnya sudah dikonsumsi lebih dari setengahnya. Jika ini normal, bahkan jika Xiaoyan telah melakukan perjalanan siang dan malam selama sebulan, tidak mungkin mengkonsumsi 1/10 dari energi pertempuran di tubuhnya, apalagi situasi saat ini. Menghadapi angin dingin seperti serigala yang datang dari segala arah, ekspresi wajah Xiaoyan juga menjadi lebih serius. Jika ini terus berlanjut, sebelum dia mencapai area tengah pedalaman Silin, dia akan benar-benar mati beku oleh angin dingin karena kelelahan ki pertempurannya. Untuk Xiaoyan, ini sangat tidak rela. Dalam keputusasaan, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menaruh harapan terakhirnya pada Gu Yu di dalam tubuhnya. Jika lelaki tua ini tidak muncul lagi, maka Xiaoyan akan benar-benar putus asa. Tulang tua, jika kamu terus berpura-pura mati, aku tidak akan bisa bertahan lagi. Tulang tua, alis Xiaoyan berkerut erat, dan Gu Yu terus berteriak di dalam hatinya. Pada saat yang sama, energi pertempuran di tubuhnya melonjak keluar dari tubuhnya bahkan lebih gila lagi. Seperti sambaran petir yang tak terlihat. Namun meski begitu, Xiaoyan masih belum bisa melewati pedalaman pegunungan Silin sebelum energi pertempurannya habis. Hei, anak kecil, bukankah kamu baru saja memberitahu orang-orang bahwa kamu bisa pergi sendiri sebelumnya? Mengapa sekarang kamu tidak percaya diri lagi? Akhirnya, ketika Xiaoyan hendak menyerah di dalam hatinya, tawa lucu Gu Yu datang dari tubuh Xiaoyan. Mendengar suara yang akrab ini, ekspresi Xiaoyan sedikit membeku, dan segera, harapan bangkit kembali di dalam hatinya, dan dia buru-buru berkata kepada Gu Yu dengan penuh semangat. Old Gu, aku tidak punya waktu untuk bercanda sekarang. Jika kamu tidak bergerak, aku khawatir kehidupan junior ini akan dijelaskan di sini. Mendengar suara Xiaoyan yang hampir menangis, Gu Yu tidak bisa menahan tawanya, dan langsung melanjutkan candaannya. Kenapa, Kaisar Yan kita yang agung, sosok yang tidak bisa berbuat apa-apa tentang api aneh, akan mengaku hari ini di dunia es dan salju ini? Hahaha. Mendengar ini, Xiaoyan merasa semakin tidak berdaya di dalam hatinya. Dia mengamati dunia sekitarnya, dan berkata kepada Gu Yu dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu hantu macam apa yang ada di tempat ini. Itu bisa mengeluarkan udara dingin yang menakutkan, dan bahkan api anehku tidak bisa dipadamkan. Jika bukan karena ini, aku tidak akan berada di tempat seperti itu, berantakan. Begitu dia merasakan angin dingin yang menakutkan dari Zhou Tian, Xiaoyan segera berteriak di dalam hatinya. Sejak dia berlatih, api surgawi Xiaoyan dapat dikatakan tak terkalahkan. Bahkan di hadapan lawan yang kekuatannya jauh lebih unggul dari Xiaoyan, api surgawi masih dapat membantu Xiaoyan. Tetapi sekarang, di depan udara dingin ini, api surgawi Xiaoyan, ini adalah pertama kalinya dia kempis, dan dia kempes tanpa sanggahan. Tentu saja, jika tubuh utama, roh tulang, membuat tembakan dingin, hasilnya secara alami akan berbeda, tetapi sekarang penderitaannya ada di sana, dan hantu tulang di tubuh Xiaoyan sepertinya tidak berniat membuatnya suatu gerakan. Hei, bocah, akan aneh jika kamu bisa dengan mudah menekan angin dingin. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang sedikit suram, Gu Yu dalam tubuhnya tersenyum dan mengutuk Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut, sedikit mengernyit, dan bertanya kepada Gu Yu lagi dengan suara terkonsentrasi. Gu Lao, apa maksudmu dengan itu?
Nak, bukankah kamu mencari benda itu sepanjang waktu? Hei, jujur saja, keberuntunganmu benar-benar tidak buruk. Aku sudah memberitahumu sebelum memasuki gunung. Setelah memasuki gunung, kamu sudah menemukannya, jadi segera. Dan sekarang, bagimu, hal itu bisa dikatakan tepat di depan matamu. Guyu terkekeh ringan, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya dengan keberuntungan Xiaoyan yang bisa dipanggil melawan langit, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit rumit di hatinya. Old Gu, junior ini masih berharap kamu bisa menjelaskan apa yang kamu katakan secara langsung. Menurut apa yang kamu katakan, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Menghadapi tawa guyu, wajah Xiaoyan penuh dengan kesedihan, dan dia sangat bingung dengan kata-kata yang tidak jelas di dalam hatinya. Hei, sepertinya kamu benar-benar tidak bisa mengingatnya, jadi aku akan mengingatkanmu lagi, Ice Spirit Pill. Sama seperti kata-kata di mulut Guyu yang keluar, ekspresi wajah Xiaoyan membeku sesaat pada saat ini, dan tubuh yang terbang ke depan dengan kecepatan tinggi di atas kehampaan juga terhenti dalam kehampaan untuk sesaat, bahkan seluruh dunia mereka semua berhenti sejenak. Tetapi pada saat ini, di dalam hati Xiaoyan, gelombang yang bergejolak terjadi. Dalam hati Xiaoyan, kejutan dan keheranan yang tak ada habisnya seperti gelombang pasang, satu demi satu. Setelah diingatkan oleh kata-kata Guyu, Xiaoyan segera mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata Guyu. Di dunia, hal yang dapat menekan api aneh, hal yang dibangkitkan secara alami, dan saling menghasilkan dan menahan api yang berbeda, dianggap oleh dunia sebagai kekuatan paling yin dan terdingin di dunia, es cairan dingin semangat. Cairan es roh dingin. Tidak lama kemudian Xiaoyan mengucapkan kata demi kata ini dengan perlahan. Bingling Cold Liquid adalah bahan obat terpenting untuk memurnikan Bingling Pill, dan pada saat yang sama, Bingling Cold Liquid juga merupakan hal yang paling penting bagi Xiaoyan untuk melahap api aneh itu. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa, mengingat kelangkaan barang ini, dia mungkin hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya di beberapa rumah lelang besar, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah harta karun semacam ini akan ditemukan di Silin, pegunungan. Tidak heran jika angin dingin di pedalaman Silin mampu menekan api aneh yang paling dibanggakan oleh Xiaoyan. Dan menurut kata-kata Guyu, benda itu tepat di depan mata Xiaoyan saat ini, mungkinkah? Gulao, apa maksudmu cairan es roh dingin ada di angin dingin ini? Hehe, tidak buruk. Guyu terkekeh dan berkata, mendengar ini, mata Xiaoyan dengan cepat memindai langit di sekitarnya dengan lampu sorot, merasakan angin dingin menderu-deru dari luar penghalang api aneh, dan pandangan aslinya tentang bahaya angin dingin ini juga berubah. Jika sebelumnya, angin dingin ini adalah racun yang mematikan bagi Xiaoyan, maka saat ini, angin dingin ini adalah ramuan ajaib yang dapat hidup dan mati daging dan tulang manusia. Bingling Pill adalah pil penting yang terkait dengan Xiaoyan melahap api yang berbeda, dan Bingling Hanye, sebagai bahan utama yang paling penting, secara alami sangat mementingkannya di hati Xiaoyan. Terlepas dari hal lain, jiwa Xiaoyan terguncang hebat, dan segera balas dendam di tubuhnya mengalir keluar dari tubuhnya saat ini dengan lambaian tangannya yang besar, kekuatan hisap yang mengerikan mengembun dari telapak tangan Xiaoyan, dan angin dingin antara dunia sekitarnya, juga dipengaruhi oleh tarikan ini, telapak tangan terentang ke arah Xiaoyan dengan cepat memadat. Angin dingin tersedot ke telapak tangan Xiaoyan, setelah dengan gila-gilaan disempurnakan oleh api aneh, dalam waktu singkat, seperti yang diharapkan, setetes air yang sangat kecil tertahan di api aneh. Meskipun kekuatan api aneh itu menakutkan, dibandingkan dengan air biasa, setetes air kecil ini dapat menahan panas api aneh selama beberapa napas sebelum secara bertahap diuapkan oleh api aneh. Melihat pemandangan ini, ekspresi ekstasi tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan. Untuk memiliki kemampuan yang menakutkan untuk menahan api, setetes air ini pastilah Bingling Hanye. Dengan penegasan di dalam hatinya, Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Segera, hisapan yang keras mengembun di depan Xiaoyan, memadatkan angin dingin antara langit dan bumi di sekitarnya bahkan lebih gila lagi, api, dan pada saat ini, dia melepaskan suhu tinggi yang menakutkan seperti membakar langit dan merebus laut sepuasnya. Hanya dalam waktu singkat, di telapak tangan yang terbentang di depan Xiaoyan, setetes air seukuran sebutir beras berangsur-angsur mengembun, meskipun kecepatan penyulingan bisa disebut setetes dalam ember, pada saat ini Xiaoyan masih merasa di dalam hatinya. Bersenang-senanglah. Namun,
Guyu dalam tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mencibir saat ini. Dahi, merasakan penghinaan yang datang dari dalam tubuhnya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun, dan kemudian secara bertahap menarik semangat juang yang keluar dari tubuhnya, sedikit mengernyit dan bertanya kepada Guyu. Gulao, ada apa? Apakah ada yang salah? Hei nak, tidak ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan, tapi ingat, lain kali, kamu harus mendengarkan orang tua itu sebelum kamu selesai berbicara, atau kamu akan sangat menderita, dan jangan beritahu orang tua itu bahwa aku tidak melakukannya, jangan lakukan itu sebelumnya. Katakan padamu, hei, Dahi, mendengar tawa Guyu, Xiaoyan merasa semakin bingung, tetapi pada akhirnya, dia masih mengangguk dan tidak banyak bicara. Melihat ini, Guyu tersenyum lagi dan berkata, alasan mengapa lelaki tua itu mengatakan bahwa cairan es roh dingin ada di depan Anda adalah karena cairan es roh dingin terkandung di dunia ini. Tentu saja, premis dari konten semacam ini adalah telah diencerkan. Setelah itu berkali-kali. Mendengar kata-kata Guyu, Xiaoyan langsung mengernyit, dan mau tak mau memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Guyu tersenyum dan melanjutkan, bahkan jika semua roh es dan cairan dingin yang terkandung dalam langit dan bumi ini ditambahkan, dikhawatirkan kurang dari 1% dari jumlah total, tetapi itu dapat membuat langit dan bumi terlihat seperti ini, dunia es. Sejumlah kecil cairan es roh dingin, ini sama sekali tidak mungkin, jadi, di pedalaman Silin, pasti ada sejumlah besar cairan dingin roh es yang terkondensasi. Mata air dingin roh es. Begitu kata-kata Guyu jatuh, wajah Xiaoyan digantikan oleh ekspresi kaget yang tebal, kata-kata Guyu bergema tanpa henti di benak Xiaoyan seperti badai petir, terutama yang terakhir 4 kata itu membuat otak Xiaoyan semakin berdengung. Ice Spirit Cold Spring, harta semacam ini yang bisa membuat yang kuat di seluruh benua menjadi gila, apakah itu benar-benar ada di suatu tempat di mana Xiaoyan berdiri saat ini? Hei, jadi, daripada memurnikan kurang dari 1% cairan roh es di dunia ini, Anda sebaiknya mencoba menemukan mata air roh es. Anda harus memahami bahwa selama Anda dapat menemukan mata air dingin roh es, semua mata air roh es di dalamnya akan dihancurkan. Cairan dingin roh es yang terkandung puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari jumlah total dunia, dan tingkat kemurniannya memungkinkan Anda untuk langsung mengintegrasikannya ke dalam pil obat. Keduanya pilihan itu baik atau buruk, tetapi semuanya tergantung pada bagaimana Anda memilih. Guyu tertawa, tapi langsung berkata, hei, selain itu, lelaki tua itu juga dapat secara kasar melihat lokasi mata air dingin roh es. Jika kamu mau, lelaki tua itu dapat membantumu menemukannya. Mendengar kata-kata Guyu, Xiaoyan langsung tersenyum, bagaimana memilih, tentu saja tidak perlu dikatakan. Untuk Bingling Han Quan, Xiaoyan juga memiliki kerinduan di hatinya. Lagi pula, jika dia benar-benar dapat menemukan Bingling Han Quan, maka Xiaoyan akan bisa mendapatkan cukup Bingling Han Quan. Memakan api lain yang berbeda secara alami akan memiliki banyak manfaat. Hehe, tolong minta Gulao untuk memandu jalannya. Aku juga sangat penasaran dengan Bingling Han Quan. Menarik pandangannya, Xiaoyan berkata dengan hormat kepada Guyu. Haha, oke, ayo pergi. Han Quan Bingling, jika persepsi lelaki tua itu baik, tepat di depanmu. Kali ini, kamu bisa menggunakan kekuatan lelaki tua itu. Lagi pula, tempat ini sudah dekat dengan pusat dari pedalaman Silin. Angin dingin di sana sudah cukup untuk membunuh anakmu. Guyu berkata dengan nada serius, dan kemudian pikirannya bergerak, dan tiba-tiba, semangat juang yang menakutkan muncul seketika dalam topan di tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan memanfaatkan dendam ini, dan auranya dengan cepat naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Dengan gerakan sosoknya, langkah Xiaoyan dari Heaven's Ultimate Steps terlempar dalam sekejap, dengan embusan angin bertiup melintasi langit, sosok Xiaoyan muncul di tepi langit di detik berikutnya. Ngomong-ngomong, Gulao, aku punya pertanyaan lain yang ingin kutanyakan padamu. Mengabaikan angin dingin dari Zhou Tian, U200B mata Xiaoyan dipenuhi dengan api putih aneh yang gelap, dan angin kencang mengacak-acak rambut putih panjangnya yang saat ini penuh dengan rambut, berputar seperti ular kecil di angin kencang. Oh, apa masalahnya? Mari kita dengarkan. Mengenai pertanyaan tiba-tiba Xiaoyan, Guyu merasa sedikit bingung, ragu sejenak, dan kemudian berbicara dengan Xiaoyan. Aku penasaran,
ketika kamu pertama kali datang ke wilayah barat, kamu tidak pernah sepenuhnya menyembunyikan auramu bahkan saat menghadapi penguasa dari 4 sekte besar, tapi kenapa kali ini, di depan wanita itu, kamu? Nak, bukankah kamu benar-benar memperlakukannya sebagai wanita biasa? Sebelum Xiao Yan bisa menyelesaikan kalimatnya, suara Guyu segera terdengar, dan sebenarnya ada sedikit kekaguman pada Bingsuang dalam kata-kata itu. Hehe, Gulao, apa menurutmu aku terlihat seperti tipe orang yang hanya peduli pada penampilan? Mengenai hal ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Yah, apakah itu benar atau tidak, tapi, kamu tidak boleh meremehkan kekuatan gadis itu. Aku tidak mengatakan bahwa penguasa dari 4 sekte besar masih diremehkan oleh gadis itu." Guyu mengatakan sesuatu dengan lembut, dan segera setelah itu, dia kembali terdiam. Pada saat yang sama, sosok Xiao Yan, yang terbang ke depan dengan kecepatan tinggi, sekali lagi mandek di kehampaan. Kelopak mata sedikit diturunkan, mata putih Xiao Yansen lekat-lekat menatap kehampaan di depannya, tubuhnya di bawah kemeja hitam mau tidak mau gemetar sedikit. Mengenai kata-kata Guyu, Xiao Yan bisa mengerti dengan jelas, jika dia bisa mengatakan itu, maka kekuatan sejati Bingsuang pasti jauh lebih unggul dari penguasa 4 sekte utama. Karena jauh lebih unggul dari mereka, maka kekuatan Bingsuang mungkin yang terburuk. Asal-usul transformasi. Dengan bantuan kekuatan Guyu, kali ini, Xiao Yan dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan dalam angin dingin di bawah suhu tinggi yang menakutkan dari api dingin roh tulang. Angin dingin di sekitar langit bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk mendekati Xiao Yan. Mereka semua berada dalam jarak puluhan kaki dari Xiao Yan, dan mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh. Pada saat yang sama, kecepatan maju Xiao Yan juga berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya di bawah bimbingan Guyu. Dalam beberapa jam, Xiao Yan muncul dalam awan cahaya redup. Awan dan kabut di sekitar langit sangat tebal. Ketika Anda sampai di sini, jika Anda melihatnya dengan mata telanjang orang biasa, Anda pasti tidak dapat melihat dengan jelas bahkan 1 meter jauhnya. Tetapi pada saat ini, ketika semangat tulang putih gelap tetap hidup di mata Xiao Yan, dunia di bawah secara bertahap menjadi lebih jelas. Di bawah awan dan kabut ini, ada dunia es yang tertutup salju tebal. Salju tebal menunjukkan kehancuran di sini, dan karena cahaya redup, salju di tanah terlihat abu-abu, bahkan pada pandangan pertama. Jika dilihat, memang begitu sulit untuk mengenali bahwa itu adalah sepotong salju. Awan abu-abu dan putih, dunia yang suram, di sini, sepertinya agak tidak pada tempatnya dengan dunia luar. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan berpikir bahwa tempat ini adalah gurun pasir. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan, yang berada di atas langit, melihat pemandangan di bawah, tetapi tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Berdasarkan pemandangan yang sunyi ini, apalagi yang lain, bahkan dia tidak bisa mempercayainya. Disitulah letaknya mata air es roh dingin berada. Sambil mengernyit ringan, Xiao Yan bertanya pada Guyu dengan kecurigaan di dalam hatinya. "Old Gu, apakah kamu yakin, apakah ini benar-benar di mana Ice Spirit Cold Spring berada?" "Hei, nak, jangan khawatir, persepsi lelaki tua itu tidak salah, ini memang tempat di mana mata air dingin roh es berada." Guyu terkekeh, tapi berkata dengan nada yang sangat tegas. Namun meski begitu, cemberut Xiao Yan masih belum mereda, matanya sedikit berubah, dan dia bertanya kepada Guyu lagi. Namun, udara dingin antara langit dan bumi ini tidak jauh berbeda dengan tempat lain. Tidak ada perbedaan sama sekali di sini. Kecuali, di akhir pidatonya, mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit, dan cahaya terang melintas di pupil putih gelap. "Hehe, tebakanmu benar, meskipun mata air es tidak ada di lapangan salju ini, itu ada di bawah lapangan salju ini. Selama kamu bisa masuk ke dalam tanah, kamu bisa melihat mata air es, seperti retakan di timur dinding, itu juga berasal dari tanah, dan sumber angin dingin." Lelaki tua itu yakin, pasti Bingling Han Kuan. Pada saat ini, Guyu juga secara bertahap menahan suasana bercandanya, dan berkata kepada Xiao Yan dengan nada serius. Dan saat kata-kata dari mulut Guyu jatuh, wajah Xiao Yan juga menunjukkan sentuhan warna yang membara lagi. Dengan pikiran, energi pertempuran di tubuh Xiao Yan segera berkumpul di telapak tangannya, dan dalam sekejap, dia muncul di langit di atas tanah bersalju. Dia mengangkat telapak tangannya, menekuk jarinya menjadi cakar, dan ingin membanting cakarnya di tanah bersalju di bawah.
jatuh dengan keras. Dan masih banyak lagi. Namun, saat cakar Xiaoyan hendak jatuh, tulang di tubuhnya tiba-tiba mengucapkan sepatah kata, menghentikan Xiaoyan dengan tiba-tiba. Cakar yang baru saja akan jatuh tiba-tiba berhenti di udara, ekspresi Xiaoyan sedikit berubah, alisnya berkerut, dan dia bertanya dengan suara yang dalam kepada Guyu. Tulang tua, ada apa? Nak, sebelum kamu melakukannya, ada satu hal yang ingin kuberitahukan padamu terlebih dahulu. Ice Spirit Spring di sini jelas dimiliki oleh pemiliknya. Jika kamu melakukannya tanpa izin, aku khawatir kamu akan diburu oleh pemilik mata air roh es, Anda harus memikirkannya. Guyu berkata dengan nada serius. Apakah itu wanita bernama Bing Xuang? Apa yang Anda pikirkan? Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya sedikit. Jika itu yang terjadi, maka dia mungkin dalam masalah. Dianggap sebagai musuh oleh orang yang kuat di negara sumber transformasi jelas bukan masalah besar bagi siapapun untuk hal-hal kecil, terutama Xiaoyan, yang sudah berselisih dengan 4 sekte besar. Jika dia memprovokasi orang yang begitu kuat, bahkan Guyu tidak akan berdaya untuk terus melindunginya. Sialan, melihat sesuatu tepat di depan mataku, kenapa aku harus menyerah begitu saja? Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan marah. Dia mendengus dingin, dan api aneh berwarna putih gelap di tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar dari pori-pori tubuhnya, mengubah Xiaoyan menjadi pria yang terbakar dalam sekejap mata. Gulao, bisakah kamu mencari tahu di mana wanita itu sekarang? Hei, nak, apakah kamu mencoba merampokku dengan paksa? Pendekatan ini tidak bijaksana. Kamu tinggalkan mereka dulu. Sekarang jika sesuatu terjadi pada Bingling Han Kuan, mereka akan langsung memikirkanmu. Saat itu. Tapi selain itu, tidak ada cara lain. Sebelum Guyu selesai berbicara, Xiaoyan menghela nafas tak berdaya dan berkata, Hei, nak, siapa yang memberitahumu bahwa tidak ada yang bisa kamu lakukan? Namun, setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Guyu tertawa ke arah yang berlawanan dan berkata, Xiaoyan terkejut sesaat, dan dia tidak bisa menahan perasaan ragu di hatinya. Tapi Guyu tertawa lagi, dan melanjutkan. Berdasarkan persepsi lelaki tua itu, kedua gadis kecil itu tidak terlalu jauh dari kita sekarang. Jika kamu berani merebutnya, lelaki tua itu berjanji bahwa kedua gadis kecil itu akan datang ke sini sebelum kamu mendapatkan Bingling Han Kuan, waktu, kamu akan benar-benar sengsara. Kamu tidak bisa tidak diburu oleh pria yang kuat, dan bahkan pikiran gadis kecil itu tentang kamu akan musnah. Untuk paruh pertama kalimat, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening tanpa daya, tetapi untuk kalimat terakhir, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menggerakkan sudut mulutnya, memutar matanya tanpa daya, melengkungkan bibirnya, dan berkata dengan suara yang dalam, suara. Gulao, izinkan saya menjelaskan dengan tepat apa solusinya. Selama saya bisa mendapatkan Bingling Cold Spring, saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hei, anak itu masih tidak mau mengakuinya. Mendengar ini, Guyu tersenyum, dan segera menahan senyumnya, berkata, metode ini sulit untuk dikatakan, mudah untuk dikatakan, tetapi yang paling penting adalah kamu harus membayar mahal. Mendengar kata-kata Guyu, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Cara untuk membuat Guyu mengatakan itu mungkin sangat sulit. Biarkan aku memberitahumu, selama kamu bisa mendapatkan Ice Spirit Cold Spring, itu wajar untuk membayar harga, jadi ayolah. Mata Xiaoyan perlahan menyipit, tubuhnya bergetar, dan dia berdiri di atas kehampaan, dengan ekspresi tekad di wajahnya, dan dia berkata dengan nada nyaring dan kuat. Haha, oke, aku suka sifat tegas anakmu yang bisa mengesampingkan egonya untuk mencapai tujuannya. Tiba-tiba, lelaki tua itu benar, pergilah. Melihat ini, Guyu juga memberikan minuman rendah dengan nada serius, lalu kembali diam lagi. Dahi. Keheningan Guyu membuat Xiaoyan merasakan gelombang keraguan, ketika dia memikirkannya, apa yang disebut harga sepertinya tidak datang kepadanya. Namun, pada saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Mengikuti kesunyian Guyu, api putih di tubuhnya dan semangat juangnya yang kuat hilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, api putih yang menempel di tubuh Xiaoyan juga mengikuti. Tiba-tiba menghilang. Segera, udara dingin yang menakutkan yang membuat jiwa Xiaoyan bergetar jatuh ke kepala Xiaoyan. Ini, apakah harganya? Angin dingin melolong di dunia yang padat,
seperti raungan monster, langit dan bumi gelap, matahari dan bulan tidak terlihat sepanjang hari, dan seluruh dunia tampak seperti tanah mati, sunyi sepi, suram, dan tak bernyawa. Tetapi pada saat ini, di lapangan salju yang tandus ini, pada saat ini, ada sekelompok api yang indah, memancarkan satu-satunya cahaya di lapangan salju. Cahaya api hanya bertahan beberapa meter jauhnya, dan tampak seperti bintang yang berkelap-kelip di awan dan kabut dari kejauhan. Nyala apinya cemerlang dan berwarna-warni, dan cahaya cemerlangnya terpantul pada salju di sekitarnya, membuat salju yang semula suram tampak berwarna-warni pada saat ini. Di tengah nyala api yang cemerlang, pada saat ini, sosok berjubah hitam sedang duduk bersila. Mata sosok itu tertutup rapat, dan alisnya berkerut, meski tubuhnya dikelilingi oleh api yang cemerlang, saat ini wajah sosok itu masih pucat. Seluruh wajah tampak tidak berdarah, bahkan bibir yang awalnya kemerahan tampak kering dan putih saat ini, dan seluruh tubuh kurus sedikit gemetar saat ini. Rasa dingin yang ekstrim antara langit dan bumi membuat aura Xiaoyan semakin intens saat ini, melemah. Jika terus seperti ini, dalam 1/4 jam, dia pasti akan benar-benar membeku di sini oleh angin dingin menunggu kesempatan minggu ini. Saat energi pertempuran yang tersisa di tubuh Xiaoyan menjadi lebih tipis, api aneh yang menahan tubuh Xiaoyan menjadi semakin redup, sementara angin dingin di luar juga menjadi lebih lemah karena kekuatan api aneh itu melemah. Old Gu, metode apa yang kamu rencanakan? Kamu hanya mencoba membunuh generasi muda. Dalam keputusasaan, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menaruh harapan terakhirnya pada Gu Yu. Hei, nak, jika kamu bertahan sebentar, kedua gadis kecil itu hampir sampai. Selama mereka sampai di sini, kamu akan baik-baik saja, haha. Mendengar ini, Gu Yu tertawa terbahak-bahak, seolah dia tidak akan pernah bergerak. Mengenai hal ini, Xiaoyan merasa lebih tidak berdaya di dalam hatinya, jadi dia tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk memeras sedikit energi pertempuran yang tersisa di tubuhnya, berharap menggunakan ini untuk bertahan lebih lama. Pada saat yang sama, angin dingin yang menakutkan di luar api aneh juga sepertinya tahu bahwa Xiaoyan berada di ujung kekuatannya saat ini saat angin dingin menderu. Bila angin dingin yang tak terlihat menghantam api aneh Xiaoyan dengan ganas datang. Ledakan, 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 titik. Setiap pengeboman akan meredupkan cahaya di atas penghalang api yang aneh, dan pada saat yang sama, di bawah pengeboman angin dingin berulang kali, wajah Xiaoyan menjadi lebih pucat, dan setelah beberapa saat, jejak darah, kemudian mengalir turun dari sudut mulut Xiaoyan. Dan saat angin dingin terus mengikis, area di sekitar tubuh Xiaoyan yang dikelilingi oleh api aneh menyusut dengan cepat, angin dingin bahkan mencapai wajah Xiaoyan langsung terasa mati rasa. Tertawa, saat angin dingin mendekat, ujung jubah hitam Xiaoyan telah disegel menjadi lapisan es yang kokoh, dan lingkungan tempat duduk bersila Xiaoyan secara bertahap ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Hanya dalam sekejap, tubuh Xiaoyan sudah tertutup oleh lapisan es, namun demikian, suhu yang sangat dingin terus menyerang Xiaoyan sampai energi pertempuran di tubuh Xiaoyan benar-benar habis. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan benar-benar habis beku. Saat tubuh Xiaoyan membeku, aura yang sangat dingin segera menenggelamkan kewarasan Xiaoyan, dan segala sesuatu di depan mata Xiaoyan juga berubah menjadi kegelapan. Dan pada saat yang sama ketika sinar api aneh terakhir pada tubuh Xiaoyan padam, di langit di atas kepala Xiaoyan, di awan itu, dua bayangan indah kebetulan datang ke sini. Tepat ketika keduanya hendak lewat, di antara kedua wanita itu, seorang gadis cantik yang lebih ke belakang tiba-tiba sedikit mengernyit, dan dengan matanya yang panjang dan sipit, dia tidak dapat menahan diri untuk melihat awan di bawah. Ketika Xiaoyan bangun lagi, yang dilihatnya adalah gua es yang ditata dengan hati-hati. Ada banyak perabot di dalam gua, dan ada aroma samar di udara. Dari sini terlihat bahwa gua ini seharusnya adalah kamar kerja wanita. Duduk dari tempat tidur dengan wajah yang agak pucat, Xiaoyan masih memiliki sedikit rasa dingin di tubuhnya, dan tubuh Xiaoyan yang sudah kurus tidak bisa menahan sedikit gemetar saat ini. Gulao, tempat macam apa ini? Menggelengkan kepalanya dengan kejam untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman di benaknya, Xiaoyan kemudian dengan hati-hati bertanya pada Gu Yu di dalam hatinya. Hei, nak, kamu sangat dekat dengan Bingling Han Kuan sekarang. Tanpa menjawab pertanyaan Xiaoyan, Gu Yu tertawa dan bercanda. Mendengar ini, ekspresi wajah Xiaoyan sedikit berubah,
dan langsung berubah menjadi terkejut, meskipun dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Namun kata-kata Gu Yu membuat Xiao Yan tiba-tiba penuh energi. Namun, pada saat yang sama wajah Xiao Yan menunjukkan keterkejutan, seseorang tiba-tiba masuk dari pintu gua yang terbuka. Melihat seseorang datang, Xiao Yan segera menahan ekspresi wajahnya, dan pada saat yang sama dia menyipitkan matanya. Doqi yang sedikit pulih di tubuhnya juga dengan cepat terangkat pada saat ini. Namun, ketika orang cantik itu benar-benar muncul di garis pandang Xiao Yan, ekspresi wajah Xiao Yan langsung membeku. Apa yang muncul di depan matanya saat ini adalah Murong Qianqian. Mungkinkah gadis kecil di depanku yang membawaku ke sini? Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sesaat, dan otot-otot di sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti pemilik Bingling Han Quan, Bing Xuang, juga ada di sini sekarang? Dan tepat ketika Xiao Yan memikirkan wanita itu dengan kekuatan yang menakutkan di benaknya, di belakang Murong Qianqian yang baru saja memasuki pintu saat ini, seorang wanita cantik yang memancarkan aura dingin muncul tepat di belakangnya. Wanita ini tidak lain adalah Bing Xuang. Melihat Bing Xuang, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan dengan gerakan tubuhnya, dia buru-buru turun dari tempat tidur dan berdiri dengan hormat di tanah. Hanya bercanda, wanita di depan saya adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di alam transformasi. Jika saya berani tidak menghormatinya, begitu saya menyinggung perasaannya, hidup saya mungkin dalam bahaya. Alih-alih memprovokasi pria yang menakutkan ini, Xiao Yan mungkin juga lebih hormat, setidaknya tidak membiarkan wanita ini merasa tidak puas dengannya. Xiao Yan, apa kamu baik-baik saja? Cepat duduk, rasa dingin di tubuhmu belum sepenuhnya hilang. Melihat Xiao Yan telah bangun, Murong Qianqian tampak senang, melangkah maju dengan cepat, meraih lengan Xiao Yan, dan berkata dengan suara khawatir dan perhatian. Ahem, terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja, aku hanya duduk. Yang senior ada di sini. Aku junior, aku takut. Kalau disuruh duduk ya boleh duduk, jadi banyak omong kosong. Namun, sebelum Xiao Yan selesai berbicara, Bing Xuang berkata dengan acuh tak acuh dengan wajah cantik. Kata-kata Bing Xuang keluar, wajah Xiao Yan tertegun, dan kemudian dia tersenyum malu-malu, menangkupkan tangannya ke arah Bing Xuang, dan hanya duduk, dan Murong Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Bing Xuang, lalu memalingkan matanya yang indah, menertawakan Xiao Yan lagi. Menyusul kebangkitan Xiao Yan, Murong Qianqian hampir berada di sisi Xiao Yan selama beberapa hari berikutnya, dengan senyum manis di wajahnya yang cantik. Sedangkan untuk Xiao Yan, mungkin laki-laki lain akan sangat senang ketika dihadapkan dengan perlakuan semacam ini, tapi untuk Xiao Yan, dia hanya bisa merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Ditemani oleh seorang wanita cantik mungkin merupakan pikiran banyak pria, tetapi sejauh menyangkut Xiao Yan, dia sudah memiliki keluarga, tetapi dia tidak berniat main-main lagi. Yang dia pikirkan sekarang hanyalah itu gadis dingin mata air Ling Han baru saja. Dan setelah bergaul dengan Murong Qianqian selama beberapa hari, Xiao Yan juga mengetahui dari pihak lain bahwa kecantikan Frost, yang bernama lengkap Leng Bing Xuang, kira-kira sama dengan yang diketahui Xiao Yan, tingkat pegunungan. Tentu saja, berdasarkan tebakan Xiao Yan, kekuatan Leng Bing Xuang, bahkan jika dia melihat seluruh wilayah barat, tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi kemudian, selama percakapan dengan Murong Qianqian, Xiao Yan dengan cepat menghilangkan pemikiran ini di dalam hatinya. Sebagai kekuatan super di alam transformasi, Leng Bing Xuang telah memerintah pegunungan Silin selama bertahun-tahun, tetapi dia selalu terluka. Tidak terbayangkan bahwa jika pembangkit tenaga listrik di alam transformasi dibiarkan dengan luka yang tidak dapat diperbaiki, kekuatan lawan, paling buruk, mungkin merupakan keberadaan yang menakutkan pada level yang sama dengan Leng Bing Xuang. Ternyata menjadi orang yang kuat di sumber transformasi. Memikirkan hal ini, bahkan dengan konsentrasi Xiao Yan, jantungnya tidak dapat menahan detak keras beberapa kali, dan keringat dingin tanpa sadar muncul di dahinya. Pada akhirnya, Xiao Yan memaafkan Murong Qianqian untuk sementara waktu karena dia perlu istirahat, dan yang terakhir dengan enggan meninggalkan gua, dan Xiao Yan juga mendapat penangguhan hukuman sementara. Panggilan. Melihat pintu gua tertutup rapat, Xiao Yan menghela nafas lega, meskipun dia telah menerima banyak berita selama periode waktu ini. Yang harus saya katakan adalah bahwa gadis ini benar-benar orang yang bisa disebut kotak obrolan, bahkan Xiao Yan, yang selalu dikenal dengan giginya yang tajam, tidak punya pilihan selain menurut di depannya.
Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Xiaoyan menghela nafas panjang, lalu menoleh dan bertanya pada Gu Yu di tubuhnya. Old Gu, giliranmu untuk bermain sekarang. Katakan padaku, bagaimana aku bisa mendapatkan Ice Spirit Cold Spring sekarang? Kamu membawaku ke sini, kamu tidak boleh membiarkanku bermain dengan gadis kecil bar ini. Hei, tidak buruk, kamu benar-benar tepat sasaran. Mendengar jawaban Gu Yu, Xiaoyan segera mengangkat alisnya, dia terdiam beberapa saat, melengkungkan bibirnya, lalu berkata dengan suara yang dalam. Old Gu, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Bingling Hankuan tepat di depanmu. Kamu tidak bisa membiarkanku menontonnya seperti ini. Wanita Leng Bingsuang itu bukan orang yang baik. Tunggu saja dinginnya di tubuh saya akan dihapus. Dia pasti akan menendang saya keluar dari sini dulu. Jadi, kamu harus melakukannya sebelum itu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, Gu Yu juga berkata dengan suara terkonsentrasi. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyan berbaring dengan berat di tempat tidur di belakangnya, dengan lengan kirinya diletakkan di bawah kepalanya, tangan kanannya diletakkan dengan santai di pinggangnya, dan jari telunjuknya diketuk dengan ringan. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, Old Gu, kamu tidak bisa membiarkanku mencurinya. Meskipun kupikir aku tidak lambat, aku hanya di antara kaisar setengah. Dengan kekuatan wanita itu, aku takut selama aku berani keluar dari pintu ini, dia akan segera mengikutiku. Hei, jadi, lelaki tua itu tidak membiarkanmu mencurinya, tapi kamu, bocah bodoh, menurutmu siapa aku, lelaki tua, untuk membiarkanmu melakukan hal semacam itu? Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut, dan ada keraguan di antara alisnya. Ini untukmu, Gu Yu berkata dengan nada santai. Saat berikutnya, ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah dengan liar, dan sejumlah besar informasi asing tiba-tiba keluar dari benak Xiaoyan dari udara tipis, membuat seluruh kepala Xiaoyan tampak meledak, sampai setelah beberapa saat, dia akhirnya secara bertahap mencerna sejumlah besar informasi ini. Ini, ramuan tingkat ketiga, kembali ke Bodan, luka gadis itu juga terkondensasi dari udara dingin. Kali ini, Bodan dapat membantunya pulih dari luka di tubuhnya. Tentu saja, jika pulih dengan cara biasa, dia cederanya jelas akan jauh lebih baik daripada sekarang. Hei, tapi gadis ini sangat keras kepala. Mengetahui bahwa lukanya dipadatkan oleh udara dingin, dia masih berani tinggal di tempat yang dingin ini. Meskipun lukanya telah pulih selama bertahun-tahun, lebih dari itu adalah udara dingin ke dalam tubuh, meninggalkan tuberkulosis yang sulit disembuhkan di dalam tubuh, dan ini hanya memberi Anda kesempatan. Gu Yu terkekeh dan berkata dengan nada licik. Mendengar ini, Xiaoyan mau tidak mau mengambilnya sedikit, sepertinya Gu Yu sudah mengetahui bahwa ada luka di tubuh Leng Bingsuang sejak lama. Tapi segera, Xiaoyan tidak bisa menahan keterkejutannya dengan volume formula pil yang diberikan Gu Yu padanya saat ini. Sebagai roh dari api aneh, Gu Yu sebenarnya akan memiliki pil yang luar biasa di waktu. Terkejut. Hei, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, nak. Pada awalnya, Kaisar Tuoshe juga sosok yang kuat, tapi itu hanya sejumlah pil dari pil tingkat ketiga. Apalagi ini, Kaisar kuno Tuoshe juga bukan apa-apa, lelaki tua itu hanya mengumpulkan sebagian kecil saja. Seolah melihat melalui pikiran Xiaoyan, Gu Yu tersenyum lagi, tapi ada rasa bangga yang tak terhapuskan dalam nadanya. Meskipun Kaisar kuno Tuoshe secara paksa melahap mereka saat itu, bukankah mereka juga bersinar dengan Kaisar kuno Tuoshe? Memikirkan kembali hal ini sekarang, Gu Yu juga memiliki perasaan bahwa semuanya benar dan orang-orang salah. Lebih kuat dari Kaisar kuno Tuoshe, bagaimanapun, dia dikalahkan oleh kesepian dari perubahan-perubahan kehidupan, tetapi melihat mereka, api aneh yang ditelan oleh Kaisar kuno Tuoshe satu persatu, sekarang dapat berenang dengan bebas di sini, dunia yang luas. Yang terkuat, apa gunanya menjadi yang terkuat? Bertahun-tahun berlalu, bagaimanapun juga, itu tidak lebih dari sejumput kerugian. Mungkin, Kaisar kuno Tuoshe ingin memberitahu semua orang di dunia kebenaran ini. Tentu saja, kebenaran itu hanya bisa dipahami oleh yang kuat. Xiaoyan saat ini hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi tentu saja dia tidak punya waktu untuk memikirkan secara mendalam tentang masalah itu. Di dunia luar, ketika dia melihat Gu Yu yang terdiam lagi, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, dan bertanya pada Gu Yu dengan ragu-ragu di dalam hatinya.
Gulao, karena kamu punya banyak pil, bagaimana kalau... Mao dan Fang. Guyu tersenyum, tetapi Xiaoyan mengangguk dengan penuh semangat, dan tubuh yang baru saja berbaring di tempat tidur duduk dengan tiba-tiba, seolah-olah dia sedang menunggu Guyu untuk menyampaikan semua resep pil kepadanya. Cari sendiri, ada begitu banyak serikat alkemis. Selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat meminum pil dan resep di rumah mereka. Tidak ada yang berani berbicara. Jika tidak, pergilah ke aliansi alkemis. Surga, untuk bisa masuk ke sana, belum lagi pil tingkat 3, tidak ada kekurangan pil tingkat 4 dan 5, tentu saja, pertama-tama, Anda harus memiliki kualifikasi untuk membuat mereka rela menyerahkan pil kepadamu. Mengenai hal ini, dia memutar matanya dengan marah, mendengar kata-kata Guyu, jelas dia tidak mau memberikannya. Setelah menggumamkan beberapa kata di mulutnya, Xiaoyan ingin berbaring lagi. Namun, pada saat ini, di dalam gua, pintu batu yang berat dibuka lagi. Bayangan indah dengan nafas dingin masuk perlahan dari luar pintu, dan pada saat yang sama saat dia memasuki gua, dia masih berada di bawah tatapan ketakutan Xiaoyan, dan menutup pintu batu dengan erat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.